Halo Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os, dan kita ketemu lagi di segmen Sepekan Arsenal, segmen dimana saya akan membahas pemberitaan Arsenal selama seminggu terakhir, dengan harapan teman-teman nggak perlu cari berita Arsenal kesana kemari ya, cukup nonton di sini aja. Ya ini teman-teman, perkenalkan dulu sebelum kita bahas ya, untuk Sepekan Arsenal kita. Channel saya adalah fans channel Arsenal. Jadi kalau teman-teman ngefans dengan Arsenal atau suka dengan konten-konten sepak bola semacam ini, boleh yuk di like, share, dan subscribe ya. Saat ini saya sedang mengejar 1000 subscriber. Jadi untuk teman-teman yang baru pertama kali hadir di sini, silakan dipencet tombol subscribe-nya, dan jangan lupa juga untuk tombol loncengnya. Jadi setiap kali saya upload, teman-teman dapat informasi dari YouTube. Nah, untuk segmen Sepekan Arsenal ini seperti biasa, sumber-sumber berita ada di deskripsi video, plus di sebelah sini ya, di sebelah sini ada chapternya. Jadi teman-teman bisa lompat-lompat ke berita yang mana yang teman-teman mau ikuti gitu ya, tanpa harus ya menunggu beritanya satu-satu gitu ya, karena ini beritanya cukup banyak. Jadi silakan pakai chapter ini untuk lompat ke berita-berita yang teman-teman ingin dengarkan ya. Oke, tidak berlama-lama kita akan mulai ya untuk Sepekan Arsenal kita. Ini kita mulai dari hasil pertandingan ya. Ini di akhir pekan kemarin pertandingan IPL kita melawan Wolves, di mana kita bertamu ke Molineux Stadium ya. Ini kita berhasil menang 1-0 ya, walaupun ini dengan kartu merah yang kontroversial kepada Miles Lewis Kelly ya. Ini menunjukkan sikap pantang menyerah Arsenal, walaupun ini kartu merah yang kontroversial gitu ya. Dan dari saya ini semangat juang Arsenal ini kelihatan banget ya di pertandingan kemarin ini. Buat saya man of the match kita, jadi buat saya pribadi ya, ini adalah David Raya, di mana dia melakukan penyelamatan, kalau nggak salah sekitar ada 4 penyelamatan penting yang dilakukan oleh David Raya ya. Ini yang membuat kita tetap clean sheet, sehingga membuat Arsenal ini masih punya kesempatan untuk mencetak gol dan menjaga keunggulan 1-0 itu sampai pertandingan selesai gitu ya. Gol dicetak oleh Mikel Merino. Ricardo Calafiori ya, yang jadi masuk menggantikan Miles Lewis Kelly yang kartu merah. Jadi Ethan Nwaneri ditarik, masukin si Calafiori ini, dan ya dia tendangannya luar biasa ya, mencetak golnya. Gol-golnya jadi kayak striker loh. Dan kemarin juga ya, pada saat pertandingan Girona dia juga mencetak gol ya, walaupun dihitung offside gitu. Jadi ini ya salah satu back kita yang mungkin bisa produktif mencetak gol lagi ya, selain Gabriel gitu. Untuk review pertandingannya secara penuh teman-teman bisa lihat ya di video saya. Yang untuk reviewnya silahkan ditonton di sana kalau teman-teman ingin melihat review pertandingannya. Berikutnya ini juga dari hasil pertandingan lagi ya, tadi yang seperti saya bilang ya, ini untuk pertandingan melawan Girona di Champions League ya. Jadi pertandingan terakhir di fase Liga Champions League, di mana kita berhasil menang 1-2 melawan Girona ya. Dan di sini saya rasa bintang baru ya, star boy baru kita terbit ini ya di pertandingan ini. Dan yang selama ini kita mengira bahwa Ethan Nwaneri ini adalah Martin Odegaard kedua, kayaknya dia lebih cocok kita sebut sebagai Bukayo Saka kedua ya gitu. Jadi ya, gol dia kemarin di pertandingan ini nih mirip sekali dengan golnya Saka ya. Jadi ciri khas golnya Saka dari kanan lalu masuk ke tengah dan menendang gitu. Jadi khas banget golnya Saka. Jadi saya rasa dengan cederanya Bukayo Saka, dengan hadirnya Ethan Nwaneri ini, kita tidak perlu khawatir ya. Jadi dari saya ini, kita tidak perlu khawatir untuk cederanya Saka, dia tidak bisa hadir di pertandingan-pertandingan sampai, kalau nggak salah sampai sekitar April Mei lah ya perkiraannya ya. Ini saya rasa ini menjadi satu hal yang penting bagi Arsenal gitu ya. Jadi penyerang kita jadi masih ada stok
walaupun ya kemungkinan besar kita ini dengan hampir selesainya jendela transfer. Jadi saya rasa sangat penting bahwa ini munculnya Ethan Nwaneri sebagai pelapisnya Bukayo Saka gitu ya. Sekali lagi juga ini teman-teman bisa lihat ya untuk review lengkap saya di video review saya untuk pertandingan Arsenal melawan Girona ini. Silakan ditonton di sana ya kalau teman-teman yang ingin melihat review lengkapnya. Oke, untuk berikutnya ini dari pertandingan Girona kemarin ya. Sebentar. Jadi dari pertandingan Girona kemarin ini Arsenal ini sebelum pertandingan ini ini Neto ya yang masuk menjadi penjaga gawang. Jadi pada saat line up kita lihat penjaga gawangnya Neto. Awalnya saya pikir ini memang rotasi, kasih kesempatan bagi Neto untuk bermain gitu ya, karena pertandingan melawan Girona kemarin ini ya nggak terlalu penting amat ya. Kita bisa kalah 1-0, 2-0 selama Aston Villa ini nggak bisa menang lebih dari 5 gol. Menurut saya kita sudah dalam posisi aman. Kalau kita bisa seri udah pasti aman. Jadi dengan pertandingan kemarin tuh saya pikir memang Neto ini dikasih kesempatan main aja, dan dia mainnya kemarin gol pertamanya Girona dari Danjuma itu menurut saya juga kesalahan Neto yang dia posisinya terlalu di luar. Dan satu lagi, ketika Danjuma menendang, dia mencoba menangkap bola di luar kotak penalti. Untungnya dia gagal nangkep, karena kalau berhasil nangkep itu kartu merah si Neto ya kemarin itu di pertandingan Girona. Bisa jadi debutnya dia langsung di kartu merah gitu kan. Untungnya nggak berhasil ketangkep gitu. Ya itulah ya untungnya sih juga bagi Arsenal, setelah itu dia juga ya lebih bisa menemukan ritme permainannya. Ya semoga sih ini kan David Raya ini cederanya ini dikabarkan oleh Arteta adalah cedera otot yang mana tidak di spesifikasi oleh Arteta. Dan dia bilang juga di 48 jam ke depan ini akan dipertimbangkan melalui sesi latihan apakah David Raya ini bisa dibawa untuk melawan Manchester City gitu. Jadi ya ini kita tunggu pemberitaannya yang lebih lengkap ya untuk David Raya. Cuman ya mungkin bagi teman-teman sekalian untuk resminya apakah David Raya bisa turun atau tidak ya besok malam ya. Jadi sekitar jam berapa, 10:30 itu baru kita bisa lihat untuk line up yang akan diumumkan oleh Arsenal gitu. Jadi baru kita bisa lihat apakah David Raya akan diturunkan sebagai penjaga gawang atau siapa gitu ya. Yang pasti saya harapkan sih kalau misal memang Neto lagi yang diturunkan untuk supaya dia lebih tenang lah ya, lebih bisa menemukan ritme permainannya, karena memang ya dia sudah lama sekali juga tidak bermain kan. Tapi kan memang peran dia dibawa ke Arsenal ini adalah sebagai pelapis penjaga gawang gitu. Jadi ya kita harapkan Neto bisa menunjukkan kemampuannya kalau semisal memang David Raya tidak bisa dibawa ke Manchester City. Ya yang saya harap bahwa David Raya yang bisa turun ya. Ya kita lihatlah untuk besok malam. Semoga David Raya bisa sembuh dan bisa turun ya di pertandingan melawan Manchester City. Next untuk berita selanjutnya ini ya kemarin hari Jumat jam 6 sore waktu Indonesia Barat ini kan playoff ya. Jadi untuk babak playoff Champions League ini akan dilakukan untuk menentukan sisa 8 tim yang akan bertanding di 16 besar. Arsenal karena sudah masuk di 8 besar posisi 3 ya, ini Arsenal lolos langsung tanpa playoff, dan ini sangat penting ya karena ini mengurangi jumlah pertandingan kita. Nah ini di pertandingan playoff ini kita sudah menemukan potensi lawan kita ya. Ini jadi dari pertandingan Juventus melawan PSV atau Feyenoord melawan AC Milan, salah satu tim ini yang akan menjadi lawan kita di 16 besar.
Ya ini jadi ternyata di sistem 16 besarnya ini memang berbeda ya dibanding sistem 16 besar tahun lalu, di mana ini dari sistem grup ya kan kalau musim lalu. Nah, musim ini karena dari sistem liga, jadi untuk penentuan 16 besarnya agak sedikit berbeda gitu ya. Nah, ini Arsenal juga jadinya sudah ketahuan kira-kira siapa lawannya gitu kan, dari 4 tim inilah, dari 2 pertandingan ini ya yang akan menjadi potensi lawan Arsenal. Karena kalau dulu dari fase grup kan, misalkan kita juara grup, ya lawannya adalah siapa yang ada di peringkat 2 dari fase grup gitu, yang dimana kita tidak boleh melawan tim senegara atau tim satu grup gitu ya. Nah, ini jadi sistemnya agak berbeda yang Champions League sekarang. Nanti mungkin saya akan bikin video lah ya, ini untuk sistem penentuan 16 besar di Champions League ini gitu ya. Tapi yang pasti ini potensi lawan kita ya, antara Juventus melawan PSV siapa pemenangnya, atau Feyenoord AC Milan siapa pemenangnya. Salah satu dari tim ini yang akan menjadi lawan kita di 16 besar nanti. Oke, next, berikutnya ini untuk kartu merah Miles Lewis Kelly ya, tadi yang kita sudah bahas di hasil pertandingan bahwa pada saat melawan Wolves kita menerima kartu merah yang kontroversial ya. Dari FA ini membatalkan kartu merah tersebut, jadi Miles Lewis Kelly tidak akan mendapatkan hukuman pertandingan yang kalau kartu merah langsung ini kan 3 pertandingan ya, larangan bermain 3 pertandingan. Jadi kartu merahnya ini dibatalkan, dan ya ini artinya untuk pertandingan melawan Manchester City besok dia bisa dibawa. Tapi ini dari kartu merah ini ya ngerembet kemana-mana. Ya, yang pertama ini adalah Arsenal ini dituntut untuk dihukum. Ya biasanya ini sih hukuman denda ya, bahwa dengan kartu merah itu lalu pemain Arsenal ini protesnya adalah mengerubungi wasit gitu. Jadi ini pemain Arsenal mengerubungi wasit karena ini memang kartu merahnya sangat kontroversial ya. Jadi cuman nggak boleh juga secara aturan ini untuk pemain untuk ketika protes ini mengerubungi wasit gitu ya. Jadi ini sebenarnya adalah satu pelanggaran. Jadi dan ini Arsenal akan dituntut untuk pelanggaran mengerubungi wasit ini gitu ya. Biasanya sih tadi sekali lagi hukuman denda. Lalu juga merembet pada ancaman pembunuhan kepada Michael Oliver ini ya, di yang dilakukan oleh fans Arsenal, yang diduga ini adalah fans Arsenal di Inggris gitu ya. Dan ini ancamannya bukan hanya kepada dia tapi juga kepada keluarganya, yang menurut saya ini berarti sudah sangat kelewatan ya. Kita tidak mendukung ancaman kekerasan, bahwa kita merasa bahwa kita dicurangi, bahwa kita ingin melakukan protes, ya kita harus menyuarakan, tapi menyuarakan ini juga ada batas-batasnya. Ancaman pembunuhan ini juga menurut saya bukan cara yang bukan cara yang sopan. Dan juga kayak ya kita fans Indonesia tahulah ya bagaimana waktu kita juga merasa dicurangi kan di pertandingan internasional waktu itu oleh wasit Thailand atau kalau nggak salah wasit Thailand, dan dimana kita juga ngebom sosial medianya dia gitu. Sosial medianya diserbu gitu ya. Nah ini juga saya rasa itu juga bukan cara yang sopan. Kita nggak melakukan seperti itu ya. Sebagai fans sepak bola, saya rasa kalau kita merasa kita dicurangi wasit, ya kita menyuarakan menyuarakan kekesalan kita. Ini ya memang harus kita menyuarakan, tapi tetap ada batasan-batasannya. Saya rasa untuk menyerbu sosial media atau menyerbu atau tadi ya melakukan ancaman ini bukan cara yang sopan, bukan cara yang baik gitu ya. Jadi dari saya bahwa melakukan protes oke, tapi tetap ada batasannya gitu ya. Jadi ini rembetan juga dari masalah kartu merahnya Miles Lewis Kelly ya, yang saya harap sih bisa segera dibereskan juga ya. Tapi dari saya juga satu hal, saya merasa PGMOL sendiri juga harus introspeksi ya, karena masalah kontroversi
apa ya, kontroversi wasit melakukan keputusan-keputusan kontroversial ini bukan hanya untuk pertandingan Arsenal, banyak juga pertandingan-pertandingan ya Liverpool, Manchester United, Chelsea ya ini juga merasakan, Tottenham ini juga merasakan keputusan-keputusan wasit yang aneh gitu ya. Jadi fans ini merasa juga wasit-wasit PGMOL ini kualitasnya rendah gitu ya. Jadi untuk liga sekelas IPL, kualitas wasitnya dari fans sendiri ini merasakan bahwa kualitas wasitnya tidak setara dengan kualitas liganya. Jadi PGMOL menurut saya juga ini harus melakukan introspeksi ya. Jangan hanya membela wasit dengan buta gitu ya. Karena saya lihat sampai saat ini PGMOL ini membela wasit secara buta gitu ya. Dan ini harus, menurut saya harus introspeksi dari merekanya juga gitu ya. Ya, itu ya dari saya untuk masalah Miles Lewis Kelly. Berikutnya untuk berita selanjutnya ya ini kita dari apa ya? Dari gosip transfer ini ya. Ya sebenarnya juga bukan gosip ya karena ini sudah diberitakan secara terbuka ini bahwa Arsenal ini secara mengejutkan ini menawar Oli Watkins gitu ya. Saya juga kaget ini waktu pemberitaan nggak ada gosip, nggak ada apa, tiba-tiba Arsenal ini melakukan penawaran untuk Oli Watkins. Kabarnya nilainya adalah 60 juta pound sterling dan ini penawaran yang bukan hanya bikin kita kaget tapi juga bikin Aston Villa marah ya. Kenapa bikin Aston Villa marah? Karena penawaran dilakukan sebelum pertandingan Champions League ya, karena hari Kamis dini hari kemarin kan pertandingan Champions League ini dilakukan secara serentak ya, semua pertandingan itu dilakukan 18 pertandingan kalau nggak salah itu dilakukan secara serentak. Nah, Arsenal itu melakukan penawaran itu kalau nggak salah sekitar hari Rabunya gitu. Jadi Aston Villa ngerasa bahwa ini tidak sopan karena melakukan penawaran sebelum pertandingan yang akan dilakukan. Nah ini mereka rasa ini bisa membuat apa ya, konsentrasi Watkins ini terganggu gitulah ya. Nah ini menurut saya sih ini untuk apa ya, penawaran Oli Watkins ini kalau buat saya pribadi ini kayaknya akan menjadi apa ya, jalan buntu, nggak akan kemana-mana. Jadi saya rasa ini juga penawaran yang aneh ya. Dan untuk teman-teman yang ingin melihat kenapa ini saya rasa Oli Watkins ini apa ya, penawaran yang aneh dan kenapa ini saya rasa penawarannya akan menemui jalan buntu, nggak akan kemana-mana ya, teman-teman silahkan nonton video saya ya untuk Oli Watkins ini. Jadi di segmen heboh transfer saya sudah ada pemberitaan untuk Oli Watkins ini secara lengkap. Silakan teman-teman nonton di sana ya kalau yang belum nonton. Oke, next ini untuk Kieran Tierney ya. Jadi Arsenal akan menahan Kieran Tierney sampai akhir musim. Jadi walaupun Kieran Tierney kan saat ini sebenarnya sudah pasti akan keluar dari Arsenal di akhir musim ini. Jadi Arsenal itu punya opsi perpanjangan kontrak 1 tahun, itu tidak dilakukan. Dan Tierney juga di Januari kemarin sudah melakukan aturan Bosman untuk dia melakukan negosiasi kontrak dengan Celtics ya. Jadi akhir musim ini Tierney akan pindah ke Celtics secara gratis. Cuman dari Celticsnya sendiri itu mencoba kepada Arsenal untuk pinjem nih Tierney dari Januari ini sampai di akhir musim baru nanti kan pindah gitu. Dari Arsenal tidak menyetujui hal itu. Jadi ya Tierney akan ada tetap di Arsenal sampai dengan akhir musim. Ini menunjukkan tanda-tanda bahwa berarti Alexander Zinchenko kemungkinan besar di jendela transfer ini akan pindah ya. Di jendela transfer Januari ini kemungkinan besar Zinchenko akan dijual gitu kan. Apakah dengan peminjaman dengan kewajiban beli atau memang langsung dijual, kita akan tunggu beritanya. Dengan kemungkinan klubnya ini adalah Atletico Madrid atau Borussia Dortmund. Ini belum ada perkembangan berita lagi, tapi saya rasa ini dengan
Tierney ditahan ya, tidak boleh dipinjam dulu oleh Celtic sampai dengan musim selesai. Saya rasa ini menunjukkan bahwa untuk Zinchenko ini sudah dekat ya untuk dijual di jendela transfer Januari ini. Ya kita tunggu perkembangannya. Saya rasa ini juga kedua pemain ini sudah tidak dalam pilihan Arteta ya untuk di sebelah kiri ini dengan adanya Miles Lewis Kelly dan Ricardo Calafiori, di mana Calafiori ini yang tentu akan menjadi pilihan utama, Miles Lewis Kelly menjadi pelapisnya gitu ya. Ya ini sih dari saya kemungkinan perkiraan tentang Zinchenko gitu kan, dan juga ya ini ya Tierney ya, dengan dia ditahan sampai dengan akhir musim. Oke, ya next untuk gosip pemain berikutnya ini ya, ini juga bukan gosip ya, tapi ini juga sudah dipastikan. Aiden Heaven ya, ini satu lagi pemain akademi kita dicolong oleh Manchester United. Aiden Heaven ini sudah tinggal selangkah lagi ya, jadi tinggal finalisasi untuk tinggal masalah dia tanda tangan kontrak dan diumumkan oleh Manchester United. Untuk segala hal lainnya kayaknya sudah selesai ya, dia sudah medical, sudah semuanya udah beres lah ya. Saya rasa ini juga satu pukulan lah bagi Arsenal ya. Kenapa? Karena kita juga berusaha untuk menandatangani dia ya untuk kontrak profesionalnya, tapi gagal. Dia lebih memilih ke Manchester United karena memang untuk dia di Arsenal, karena dia ini adalah center back kiri ya. Jadi untuk center back kiri di Arsenal kan bisa dia memang menjadi center back atau memang di back kiri. Ini posisinya sudah sangat penuh ya. Di back kiri kita ini ada Gabriel dan Kiwior. Lalu untuk center back kiri ini ada Gabriel dan Kiwior. Lalu di back kirinya kita juga masih banyak banget kan. Ini ada ada Ricardo Calafiori, lalu ada Miles Lewis Kelly, Zinchenko dan Tierney juga secara waktu saya merekam video ini masih pemain Arsenal. Jadi memang posisi dia amat sangat sulit untuk bisa mendapatkan waktu bermain ya di musim ini. Di musim depan saya rasa sebenarnya mungkin masih ada kesempatan, tapi ya dia memutuskan untuk ke Manchester United karena ya saya rasa sih dia merasa bahwa di Manchester United dia akan lebih bisa mendapatkan waktu bermain. Ya sekali lagi sangat disayangkan, tapi ya apa boleh buat gitu ya. Next ini juga untuk pemain muda kita ya. Ini juga center back lain dari Arsenal, Maldini Kakuri ya, yang ini minta dipinjamkan agar bisa mendapatkan waktu bermain. Jadi Maldini Kakuri ini meminta kepada manajemen Arsenal untuk dipinjamkan ya di jendela transfer Januari ini supaya dia bisa mendapatkan waktu bermain. Maldini Kakuri ini tadi berbeda dengan Aiden Heaven yang dia adalah di center back kiri. Maldini Kakuri ini center back kanan. Ya, nah ini juga sulit dia mendapatkan waktu bermain. Kenapa? Karena di situ ada Saliba gitu kan, dan Saliba saat ini bisa dirotasi dengan si Kiwior, lalu juga ada Jurien Timber. Tapi seharusnya sih Maldini Kakuri saya rasa untuk beberapa pertandingan saya merasa bahwa harusnya dicoba dimainkan lah ya, untuk bisa mendapatkan waktu bermain. Jadi bukan hal yang karena dia juga umurnya udah 20 tahun ya, saya rasa memang Arsenal harus memberi dia waktu bermain atau dipinjamkan. Ya kita lihatlah ini nanti apakah dikabulkan Maldini Kakuri ya untuk dipinjamkan atau akan ditahan, karena back kanan kita saat ini lagi banyak yang cedera ya. Tomiyasu, Ben White ini juga masih belum balik gitu ya. Tapi Ben White dikabarkan sih akan segera kembali. Jadi saya rasa mungkin Maldini Kakuri akan dicoba dicarikan klub untuk dipinjamkan ya. Ya kita lihat nanti perkembangannya bagaimana. Saya rasa saya juga nggak tahu untuk di belakang layar pembicaraan dia dengan manajemen klub ini bagaimana, apakah dikabulkan atau tidak gitu ya. Oke, next ini untuk pemberitaan terakhir kita ya.
ini adalah Arsenal menimbang peminjaman Evan Ferguson gitu kan. Ini Evan Ferguson ini sebenarnya kita sudah mencoba membeli dia gitu kan di jendela transfer musim dingin 2 musim yang lalu ya. Jadi kita coba beli sebenarnya Evan, bukan coba beli, kita ada ketertarikan serius gitu ya. Tapi waktu itu Brighton ini kasih harga 100 juta gitu ya. Karena mereka juga masang siapa sih harganya itu. Ya waktu itu mereka gila lah. Pemain-pemain mereka hargain 100 juta semua gitu kan. Jadi Evan Ferguson yang belum ada apa-apanya waktu itu mereka hargain 100 juta. Jadi Arsenal waktu itu juga mundur teratur. Dan ya 2 musim lalu itu musim 22-23 ya. Ini breakout seasonnya Evan Ferguson, di mana dia menunjukkan kemampuan dia. Lalu musim kemarin dia juga ya kalau saya bilang gemilang sih enggak juga ya, tapi ya dia bermain dengan cukup baik musim kemarin. Nah, awal musim ini dia cedera gitu kan. Cedera jangka panjang dari Agustus sampai dengan Desember kemarin ya dia cedera. Sehingga dia kehilangan waktu bermain dan sudah digantikan oleh pemain lain lah di Brighton ini kan. Dan dengan pelatih baru Evan Ferguson ini dia menjadi tidak dipercaya gitu kan. Dan ini makanya kemarin dia juga minta untuk antara dijual atau dipinjamkan di Januari ini gitu ya. Jadi Arsenal ini salah satu yang tertarik untuk mendatangkan Evan Ferguson. Cuman kalau Arsenal kemungkinan besar ini kayaknya peminjaman ya. Dan dari saya ini kalau kita pinjam Evan Ferguson menurut saya ini juga masuk akal sih. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari pemain penyerang kita ini saat ini di sebelah kiri kan kita punya Martinelli dan Trossard, nggak ada masalah. Di tengah kita di kanan dulu deh ya. Di kanan berarti ini dengan cederanya Saka kita punya Ethan Nwaneri dan Raheem Sterling. Jadi kanan juga aman 2 pemain. Kita nggak ngomong kualitas dulu ya, kita ngomong jumlah pemain. Lalu di tengah ini hanya tinggal Havertz. Jadi saya rasa kalau dengan adanya Evan Ferguson ini bisa menjadi rotasi Havertz gitu loh. Dan ini nggak permanen. Kenapa? Karena nanti musim depan kan kita masih pengen beli antara Alexander Isak atau Benjamin Sesko gitu kan. Jadi antara salah satu pemain itu jadi yang akan didatangkan permanen. Jadi saya rasa peminjaman Evan Ferguson ini masuk akal bagi Arsenal dan juga menurut saya sangat bagus bagi Brighton. Kenapa? Karena dia pasti akan mendapatkan waktu bermain di Arsenal, dan kalau dia bermain bagus antara Arsenal yang akan beli atau Brighton akan lebih mudah melakukan penjualan. Apalagi Arsenal akan bermain di Champions League ya. Jadi pasti akan memberikan dampak yang bagus juga kepada penjualan Evan Ferguson nantinya oleh Brighton gitu ya. Kita lihatlah ya ini perkembangannya bagaimana, karena ini juga pemain muda yang cukup potensial, banyak yang kejar ini ya Evan Ferguson ini. 2 musim lalu juga ya, cuman Brighton memang pasang harganya nggak kira-kira gitu ya. Jadi ini pemain muda yang potensial, walaupun ini baru kembali dari cedera jangka panjang. Saya rasa ini adalah peminjaman yang masuk akal ya kalau Arsenal bisa mendapatkan Evan Ferguson. Ya itu aja sih teman-teman dari saya untuk pemberitaan kita kali ini ya, untuk sepekan Arsenal kita hari ini. Terima kasih yang sudah nonton, terima kasih yang sudah like, share, dan subscribe. Dan kalau teman-teman punya pendapat untuk berita-berita tersebut, boleh ya tulis di kolom komentar. Ya itu aja dari saya, terima kasih. Sampai jumpa di video kita berikutnya ya.